Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa pada pertemuan pertama kita, yaitu pada video praktik penulisan akademik. Nah, pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum kenapa sih kita penting untuk mempelajari penulisan akademik ini. Nah, alasan kita mengapa penulisan akademik ini penting, terutama bagi saudara sebagai mahasiswa dan juga mungkin sebagai dosen saya dan juga peneliti lain di luar sana. Nah, menurut saya paling tidak ada 4 alasan mengapa kita perlu memahami penulisan akademik itu. Yang pertama adalah alasannya ya tuntutan akademik ya. Baik para saudara sekalian sebagai mahasiswa, di mana dalam perkuliahan tentu dosen akan memberikan penugasan berupa menulis makalah, kemudian misalnya menulis laporan, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi, dan sebagainya. Begitu juga dengan saya, misalnya sebagai dosen juga selain mengajar, juga memiliki kewajiban lain yang dibebankan, yaitu menulis artikel misalnya, ataupun laporan hasil penelitian, dan juga laporan-laporan lainnya yang bersifat akademik. Begitu juga dengan para peneliti yang bekerja di lembaga-lembaga penelitian, di BRIN, kemudian di luar negeri, dan sebagainya, itu juga terutama mereka juga harus memahami bagaimana menulis secara akademik atau secara ilmiah, secara lebih umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua alasannya adalah menulis secara akademik itu artinya adalah kita menulis suatu karya tulis yang objektif. Maksud objektif ini adalah tulisan kita itu harus berdasarkan kepada fakta, informasi, ataupun peristiwa-peristiwa yang valid ya, dan jelas ya, tidak berdasarkan kepada asumsi belaka ataupun kepada khayalan dari penulis. Nah, ini berbeda jauh dengan karya tulis seperti novel, cerpen yang bisa jadi semua 100% dari tulisan itu berdasarkan dari khayalan ataupun apa yang dipikirkan oleh si penulis. Nah, ini berbeda dengan penulisan akademik ya, atau penulisan yang ilmiah. Sementara itu, yang ketiga adalah jika kita paham bagaimana menulis secara akademik, maka kita akan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak etis dalam dunia penulisan, ya, seperti plagiarisme. Ya. Plagiarisme ini secara sederhana dimaknai dengan kita mengambil tulisan orang di artikel ataupun di buku orang lain misalnya, ataupun di website, kemudian kita masukkan pendapatnya itu ke dalam tulisan kita tanpa kita cantumkan sumber di mana kita mengambil tulisan ataupun pendapat tersebut. Nah, ini yang tidak etis dalam penulisan akademik. Jadi harus jujur ya sebagai penulis, menyantumkan sumber di mana kita mendapatkan satu ide ataupun satu pendapat. Nah, ini juga akan diatur secara teknis, nanti ada tata cara bagaimana kita teknisnya melakukan pengutipan. Nah, kemudian yang keempat menurut saya adalah penulisan akademik itu adalah bagaimana kita menyampaikan ide-ide kompleks yang sangat kompleks dan juga sangat banyak, namun disampaikan dengan cara atau ditulis dengan cara yang efektif ya, yang jelas, kemudian ringkas, dan juga secara sistematis dari awal sampai akhir. Jadi berbeda dengan misalnya tulisan di novel yang bisa jadi alurnya itu flashback ya, ataupun tidak beraturan ya. Tapi dengan pada tulisan akademik itu harus jelas dari awal sampai akhir urutannya, sehingga sampai pada terakhir misalnya kesimpulan dan saran. Nah, inilah alasan-alasan kita bagaimana kita mengapa kita harus paham bagaimana menulis secara akademik. Jadi ini adalah video pengantar kita. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya untuk membahas hal-hal yang lebih teknis dan lebih informatif. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.